So, what do you think if I backtrack? I could block him. Oh, Muhammad beat you, Mike! Hey. Bagaimana jika dunia bisa menyaksikan Muhammad Ali di ranjang kematiannya? Terlihat untuk pertama kalinya, dalam momen-momen sunyi yang belum pernah ada yang abadikan dalam film? Bayangkan petinju legendaris yang pernah menyatakan dirinya sebagai yang terhebat, kilat yang mengguncang dunia, berdiri di ambang keabadian, dikelilingi oleh keheningan dan beban seumur hidup. Selama beberapa dekade, kisahnya telah diceritakan melalui wawancara, sorotan, dan gemuruh penonton. Namun kini, sebuah dokumenter baru membawa kita melampaui ring tinju. Di dalamnya, kita akan menyaksikan sosok di balik mitos, keluarganya, teman-temannya, dan momen-momen mentah tanpa filter yang mengungkapkan apa arti menjadi pahlawan ketika hidupnya akan berakhir. Ini bukan sekadar penghormatan lain. Ini adalah rekaman lengkap yang belum pernah dilihat sebelumnya yang membuat semua orang terdiam. Dari redupnya cahaya yang sekarat hingga martabat tenang seorang pria yang telah menginspirasi generasi, kami menghadirkan kisah penuh, dari langkah pertamanya ke ring hingga napas terakhirnya. Bersiaplah untuk perjalanan yang kuat, mengharukan, dan tak terlupakan yang mendefinisikan ulang warisan Muhammad Ali. Di jantung dunia tinju, sebelum gemuruh penonton, seorang pemuda yang dikenal sebagai Cash, yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Ali, berdiri di ambang takdir. Ia adalah atlet berusia 33 tahun, pria bertubuh terpahat, berjiwa penyair, dan memiliki keluasan penari di atas kanvas. Ia membawa julukan, Cassius Clay, bukan sekadar nama, melainkan janji atas kekuatannya, puisinya, semangatnya yang tak terbendung. Orang-orang yang menyaksikan latihannya tahu bahwa tinjunya adalah guntur dan kakinya adalah angin. Bakatnya tidak hanya diukur dari pukulan, tetapi dari cara ia bergerak, cara ia memutar ring menjadi bahasanya sendiri. Ia adalah perwujudan atlet muda, tampan, dan tak kenal takut yang mampu melampaui yang terkuat di dunia. Dunia menanti kemenangan besarnya yang pertama. Panggung telah disiapkan di awal tahun 1960-an, musim ketika arena tinju terbesar dunia dipenuhi dengan end saat bel berbunyi, dunia merasakan getaran ketika Cassius Clay, yang kini menjadi Muhammad Ali, melangkah ke tengah ring, bergerak dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh petinju kelas berat manapun sebelumnya. Ia melayang, ia meninju, ia bergerak ke kiri dan kanan seperti burung di tengah angin. Penonton meledak, lampu di sekitar ring menyala terang, dan pukulan pertama Liston mendarat dengan suara menggelegar. Cassius Clay, dengan penglihatan yang goyah, terjatuh, dampaknya bergema di seluruh arena. Namun ini hanyalah awal dari sebuah kisah yang akan dikenang selama puluhan tahun. Pergantian nama. Pria yang masuk ring sebagai Cassius Clay memutuskan untuk meninggalkan nama itu. Ia menyatakan bahwa dialah yang terhebat, bahwa ia adalah raja dunia. Ia adalah orang yang mengguncang dunia di dalam dan di luar ring. Ia menjadi Muhammad Ali, nama resmi yang akan bergema di seluruh dunia. Perubahan itu bukan sekadar simbol kelahiran kembali secara pribadi, itu adalah pernyataan berani tentang identitasnya. Aku adalah Muhammad Ali, katanya, dan dunia mendengarkan, dan pers menangkap momen itu, surat kabar dan penulis olahraga tercengang. Identitas Ali tidak lagi terikat pada citra petinju berkulit putih, melainkan pada semangat garang seorang atlet kulit hitam yang bisa mengembalikan kebanggaan ras kepada bangsanya. Dunia memandangnya, bukan hanya untuk olahraga tetapi juga untuk penegasan budaya. Penolakannya terhadap wajib militer Vietnam adalah contoh nyata komitmennya terhadap prinsip. Di ruang sidang, ia menghadapi juri yang seluruhnya berkulit putih dalam waktu setengah jam. Ia dinyatakan bersalah, gelarnya dicabut, dan namanya dicap sebagai aib bagi bangsa. Ia dilarang bertanding di ring selama lebih dari 3 tahun. Namun, bahkan ketika pemerintah mengejarnya, ia tidak berkompromi. Ia dipenjara, tetapi ia juga menjadi simbol bagi mereka yang menginginkan keadilan. Ia berdiri di pengadilan, bukan di ring, dan berbicara dengan suaranya sendiri tentang ketidakadilan perang. Mahkamah Agung akhirnya membatalkan larangan tersebut. Ia kembali ke ring setelah pengasingan yang panjang, setelah pertarungan 15 ronde, dan penonton ketika saatnya tiba untuk penolakan wajib militernya, ia berdiri di atas panggung, mengatakan bahwa ia adalah juara bagi rakyat. Ia berkata bahwa ia harus mengambil sikap. Ia berkata bahwa ia harus siap membayar harganya. Ia berkata bahwa ia memiliki mimpi. Ia memiliki keberanian untuk berbicara di saat dunia terdiam. Mahkamah Agung membebaskannya karena menolak wajib militer.
Kepulangannya ke ring setelah 3,5 tahun menjadi momen yang menandai kemenangan hati nurani atas kekuatan. Ia telah melawan penjara, melawan kehilangan gelar, melawan penentangan masyarakat, namun ia tetap tak berubah dalam semangatnya. Dan dunia akan bangkit untuk menjalani makna sejati dari keyakinannya. Dunia telah menjatuhkan penilaian padanya, namun ia tidak hancur. Ia telah berdiri melawan perang, ia telah berdiri untuk kesetaraan, dan ia telah berdiri untuk kebebasan. Kisah ini berakhir dengan kepulangannya ke ring setelah pengasingannya. Penonton siap mendengar bagaimana ia akan bertarung lagi, bagaimana ia akan menjadi juara bagi rakyat, bagaimana ia akan membawa kebanggaan ras yang baru ke dunia. Ia pernah menjadi orang buangan, tetapi ia juga pahlawan nasional. Mahkamah Agung membenarkan sikapnya, dan ia kembali ke ring. Dunia mengingatnya bukan hanya karena pukulan-pukulannya, tetapi karena kata-kata yang ia ucapkan, karena sikap yang ia ambil melawan perang dan wajib militer. Warisannya bukan hanya sebuah kisah di ring tinju, tetapi sebuah gerakan di hati Amerika dan di luar itu. Kata-kata terakhir menggema kisah keberaniannya, kisah kepulangannya, dan kisah seorang pria yang menjadi legenda di dunia tinju dan di dunia perubahan sosial. Ruangan seolah menahan napas saat layar televisi mulai menyala, memperlihatkan keheningan yang terasa hampir seremonial. Di kamar rumah sakit yang remang-remang, dengungan mesin yang samar bercampur dengan desiran lembut kain rumah sakit, namun fokusnya tidak pada apapun selain itu. Di sana, terbaring di atas tandu yang telah menjadi arena terakhirnya, adalah pria yang dulu menari di dalam ring dan bergerak seperti orang suci di luar ring. Itu adalah pemandangan yang tidak ada seorang pun yang siap menghadapinya. Sebuah lampu-lampu itu lembut, memantulkan keseriusan. Momen tersebut, dan saat napasnya menjadi lebih lambat, suasana hikmat menyelimuti semua orang yang hadir. Ia telah berada di rumah sakit selama berbulan-bulan. Penyakit Parkinson yang dideritanya telah berkembang. Dan bersamaan dengan itu, bicaranya mulai terganggu. Para dokter telah menjelaskan penurunan yang lambat, getaran halus yang semakin sering terjadi, dan hilangnya kendali atas tubuhnya sendiri yang merayap perlahan. Namun bahkan ketika kesehatan fisiknya menurun, intensitas semangatnya tetap bertahan, sebuah sifat yang membuat hari-hari terakhirnya menjadi bukti kuat akan kedalaman kemanusiaannya. Rekaman itu menunjukkan keluarganya dan para pembantu dekat berkumpul di sekitar tempat tidurnya. Gumaman lembut memenuhi ruangan. Itu adalah kerumunan yang tenang, sebuah pertemuan yang hening yang tidak tahu betapa terkejutnya mereka nanti. Saat istrinya, putrinya, dan saudaranya duduk dekat dengannya, kamera menangkap senyum lembut mereka, air mata mereka berkilauan di bawah cahaya redup. Bahkan yang paling tenang di antara mereka tampak kehilangan ketenangan. Mereka semua sudah siap untuk melihatnya menghembuskan napas terakhir. Namun, saat mereka memandangnya, keheningan yang aneh dan mendalam menyelimuti ruangan. Untuk sesaat yang singkat dan berkilauan, tidak ada yang bisa berbicara. Satu-satunya suara adalah dengungan stabil dari pasokan oksigen dan derit lembut kursi. Dalam detik-detik terakhirnya, rekaman itu memperlihatkan seorang pria yang masih sadar, masih kuat, dan masih penuh kasih. Matanya tertuju ke tengah ruangan, tempat putra-putranya berdiri. Kamera memperbesar wajahnya, menangkap ketegangan halus di rahangnya saat ia membentuk kata-kata yang akan menjadi warisan terakhirnya. Ia berbicara bukan dengan semangat seorang juara, tetapi dengan ketenangan dan kejernihan yang telah membimbingnya selama bertahun-tahun. Ia mulai berbicara, suaranya bergema di ruang yang redup dan tenang. Itu adalah suara yang dulu bergema dia berbicara tentang pertarungan yang tampak sia-sia, yang telah menguji kemampuannya untuk tetap bertahan dalam pertarungan, bahkan ketika kesehatan dan energinya sendiri tampak melemah. Dia tidak mengatakan bahwa dia telah kalah. Dia mengatakan bahwa dia telah memenangkan kemenangan semangat yang bisa saja membuat perbedaan dalam hidupnya. Dia mengatakan bahwa dia akan terus bertarung sampai dia keluar dari ring, dan dia tidak ingin beristirahat di dunia yang telah berubah dan menjadikannya seperti sekarang. Dia mengatakan bahwa dia tidak hanya menjadi seorang petarung tetapi juga pembawa pesan harapan. Dia mengatakan bahwa dia tidak hanya memenangkan gelar, tetapi juga pertarungan melawan ketakutannya sendiri. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak hanya menjadi ikon kekuatan, tetapi juga juara semangat manusia. Dia mengatakan bahwa dia adalah yang terhebat di dunia. Setelah beberapa saat merenung, tampaknya dia telah sampai pada kesimpulan bahwa dia telah memberikan sesuatu kepada mereka yang telah membuat hidupnya lebih baik. Sebaliknya, dia telah membuat hidup mereka lebih baik, dan dia telah meninggalkan mereka dengan sebuah janji. Dia juga mengungkapkan harapannya bahwa orang lain tidak akan menyerah karena takut atau takut akan rasa sakit,
bahwa generasi berikutnya tidak akan jatuh ke dalam perangkap jalan yang mudah. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan tetap aktif, bahwa dia akan terus bertarung. Dia bahkan menyarankan bahwa masa depan terbuka bagi siapa saja untuk belajar menjadi juara, apakah mereka berada di ring atau tidak. Itu juga merupakan sebuah kisah yang menangkap gagasan bahwa seseorang bisa menang dengan bertarung melawan ekspektasi masyarakat yang selalu membuatnya merasa bahwa dia harus menang. Dia telah mengambil sumpah yang mengharuskannya menjadi seorang aktor, penari, penyair, seorang pria, dan dia telah memberikan yang terbaik dari dirinya kepada mereka. Dia tidak hanya bertarung untuk menjadi yang terhebat, tetapi dia juga bertarung untuk menjadi simbol harapan. Dan dunia telah menjadikannya salah satu pahlawan terbesar abad ke-20. Tidak mungkin benar-benar menjelaskan dampak dari rekaman ini. Perasaan itu hampir tak terlukiskan. Seolah-olah dunia telah ditarik menjauh darinya, sebuah momen dalam waktu yang membuat semua orang tertegun. Rekaman itu adalah sebuah saat yang membuat dunia melihat pria sejati. Kata-kata terakhirnya, hidupnya, dan detik-detik dia tetap tenang bahkan di hadapan pertarungan terakhirnya. Dan kata-kata terakhirnya bukan tentang berjuang untuk sebuah kejuaraan, melainkan tentang bagaimana ia bisa hidup dengan rasa takut. Dunia dibuat tertegun oleh rekaman ini yang menunjukkan pria itu dalam cahaya yang baru. Rekaman terakhir itu adalah sebuah gambar yang akan tetap ada bagi setiap orang yang menontonnya, yang akan menunjukkan kisah nyata di balik legenda. Rekaman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dan itu adalah momen kebenaran yang akan tetap ada dalam sejarah. Berbaring di atas tandu rumah sakit yang sempit, dunia seolah berhenti dalam keheningan yang membuat setiap napas terdengar berat. Langkahnya yang khas telah lama digantikan oleh irama mesin yang stabil, namun irama jantungnya masih membisikkan ritme dari seumur hidup penuh kemenangan. Dalam cahaya redup lampu fluoresen itu, pria yang dulu menari di sekitar ring dengan gaya yang membuat penonton bersorak, kini duduk di bangsal sederhana, dikelilingi oleh suara pelan tabung oksigen dan bisikan lembut orang-orang tercinta. Kamera menangkap wajahnya dalam potret yang intim. Garis-garis yang terukir oleh tahun-tahun penuh keringat, darah, dan keteguhan yang tak pernah menyerah kini semakin jelas. Sebuah peta perjalanan dari seorang anak bermata cerah di Louisville hingga menjadi juara paling terkenal di dunia. Namun, meski tanda-tanda kelelahan tampak, matanya tetap menyimpan intensitas yang tajam, mencerminkan baik pertarungan masa lalunya maupun kerentanannya saat ini. Getaran lembut yang telah menjadi teman akrab, Parkinson, lawan yang tak kenal lelah yang menyelinap ke dalam hidupnya di awal usia 30-an, kini tampak jelas dalam goyangan ringan jari-jarinya saat bersandar pada rangka logam tempat tidurnya. Selama berbulan-bulan, dunia telah menyaksikan kesehatannya menurun saat ia berjuang melawan kemajuan Parkinson yang tak terhindarkan. Getaran yang dulu hanya samar dan menyelinap di sela-sela ucapannya, kini semakin nyata, membuatnya kesulitan menyampaikan pikirannya. Para dokter telah memberikan penjelasan, hilangnya kontrol motorik, gerakan tak sadar yang halus namun semakin meningkat yang dulu hampir tak terlihat. Senyuman mereka lembut, sudut mulut mereka diwarnai dengan kebanggaan dan kesedihan. Bahkan mereka yang pernah berdiri di sisinya di medan perang, anak-anaknya, para pembantu dekatnya, terlihat terharu, air mata mengalir di pipi yang dulu pernah dihibur oleh irama tepuk tangan dunia. Kehadiran mereka di jam-jam terakhir seorang pria yang kata-kata dan tindakannya telah membentuk narasi satu generasi menjadikan adegan itu seperti detak jantung bersama. Setiap napas seolah membawa gema kemenangan masa lalunya, kesadaran akan warisan yang akan segera ia tutup. Di saat terakhir itu, rekaman memperlihatkan seorang pria yang, bahkan ketika tubuhnya melemah, tetap sadar akan kekuatan suaranya. Matanya, yang dulu pernah menelusuri arena yang penuh sesak, kini tertuju pada inti ruangan, tempat anak-anaknya berdiri. Kamera memperbesar, memusatkan pada ekspresinya saat ia mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Ia selalu fasih, seorang penyair dengan irama yang dulu pernah memicu gerakan, dan saat suaranya muncul, ada perasaan bahwa ia akan menyampaikan sepotong kebijaksanaan terakhir. Kata-katanya bukanlah teriakan berirama tinggi yang dulu memenuhi arena. Kata-kata itu lembut, namun bergema, sebuah kesaksian intim tentang kehidupan yang telah dijalani dalam terang dan bayangan. Ia berbicara tentang masa lalu, tentang masa mudanya, kebangkitannya menuju ketenaran, hari-hari awal pertarungannya yang membuatnya melangkah kering sebagai anak laki-laki yang belum pernah mengenal kekalahan. Ia mengingatkan semua orang tentang beratnya pertarungan awal itu, bagaimana setiap lawan telah mengujinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan, dan bagaimana ia selalu keluar lebih kuat. Ia mengenang malam ketika ia dan Larry Holmes bertarung, sebuah laga yang bagi banyak orang tampak hampir sia-sia.
Itu bukan pertarungan di mana ia merebut gelar atau sabuk tambahan. Itu adalah pertarungan yang menguji jiwanya sendiri, di mana tubuhnya yang melemah karena penyakit Parkinson bisa saja membuatnya menyerah. Namun ia bangkit menghadapi serangan tanpa henti dari Holmes dengan semangat tak kenal menyerah yang telah mendefinisikan hidupnya. Ia tidak menyebut kata-kata yang ia ucapkan, meskipun dilembutkan oleh penyakitnya, membawa keyakinan yang sama yang selalu ia bawa ke setiap ring. Namun, itu bukan hanya momen refleksi atas pertarungan masa lalu. Itu adalah momen rasa syukur kepada orang-orang yang telah membawanya melewati setiap tahap perjalanannya. Ia berterima kasih kepada anak-anaknya, istrinya, saudaranya, dan para pembantu dekat yang telah berdiri di sisinya selama bertahun-tahun. Ia mengungkapkan harapan bahwa mereka akan menemukan kekuatan seperti yang ia miliki. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus bertarung, bahwa ia tidak akan beristirahat di dunia yang telah mengubahnya. Ia berkata bahwa ia tidak akan pernah menyerah dan bahwa ia akan terus menjadi kekuatan aktif melawan ekspektasi masyarakat yang selalu menginginkannya menang. Ia berkata bahwa ia akan terus bertarung sampai hari di mana ia tidak lagi mampu bertarung. Ia juga berbicara tentang gagasan bahwa generasi berikutnya tidak akan jatuh ke dalam perangkap jalan yang mudah. Pesan yang ia tinggalkan untuk mereka yang telah membuat hidupnya lebih baik bukan hanya bahwa ia telah menjadi yang terbesar di dunia, tetapi juga bahwa ia telah mengajari mereka bagaimana hidup melawan ketakutan mereka sendiri. Ia berkata bahwa ia adalah simbol harapan, dan bahwa dunia telah menjadikannya salah satu pahlawan terbesar abad ke-20. Ia berkata bahwa ia telah bertarung melawan ketakutannya sendiri, dan bahwa generasi berikutnya tidak akan jatuh ke dalam perangkap menyerah. Saat rekaman berlanjut, terdengar bisikan lembut, hampir seperti jawaban atas doa. Adik kecil, kau membuat hidupku lebih baik. Aku adalah yang terbesar. Ia berkata bahwa ia telah memberikan sesuatu yang membuat hidupnya lebih baik. Ia berjanji bahwa ia tidak akan menyerah karena ketakutan. Ia mengungkapkan harapan bahwa mereka yang membuat hidupnya lebih baik juga akan menjadi lebih baik sebagai balasannya. Rekaman itu adalah momen yang tidak pernah bisa terdengar. Dan dunia tertegun, terdiam oleh rekaman baru yang menunjukkan dirinya di atas ranjang, bukan sebagai juara aktif tetapi sebagai seorang pria yang menghadapi pertarungan terakhirnya. Itu adalah adegan yang membuat orang-orang kagum, sebuah gambar yang akan tetap dalam sejarah sebagai bukti seorang pria yang, bahkan dalam menit-menit terakhir yang sunyi itu, dunia menahan napas saat warisan Muhammad Ali terungkap, bukan dalam gemuruh ring, tetapi dalam keteguhan lembut seorang pria yang, bahkan ketika tubuhnya melemah, tetap teguh di sisi keluarganya, membisikkan kebenaran tentang keberanian dan rasa syukur, dan meninggalkan pengingat abadi bahwa kemenangan terbesar ditempa bukan hanya oleh kemenangan atas lawan, tetapi oleh semangat abadi yang menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang, bahkan ketika jalan menjadi sulit.